Benar, 100 miliar. Ada buktinya, ada tulisan tangannya. Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan. Seakan-akan hukum itu bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif 100 miliar. Faktanya seminggu kemudian, tanpa Yusril, kami memang benar menang. Pengajuan KSP Muldoko ditolak oleh pemerintah. Sekarang kami tidak bisa membayangkan berapa KSP Muldoko harus membayar. Yusril pada posisi KSP Muldoko yang salah dan kalah. Sebagai latar belakang penunjukan Yusril ini, tim KSP Muldoko terbelah 3. Dr. Hewan, Joni Allen, dan Nazarudin menghendaki saudara Yosep Badeoda sebagai pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah, tapi KSP Muldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai pengacaranya. Awalnya tim KSP Muldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, Jakarta Selatan dengan orang yang dipercaya, ya, yang katanya bisa mengatur-ngatur hukum. Ini katanya, gitu ya. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain. Informasi yang kami dapat, KSP Muldoko marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Muldoko tidak bekerja untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian miliar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi untuk KSP Muldoko diporotin miliaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika. Bagian ketiga, ini bagian terakhir, ya. Koalisi KSP Muldoko, Yusril berjuang demi rupiah. Pada bagian ketiga ini, kami katakan kalau kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Muldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya, egomania. Ya, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya. Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini sejak 3 bulan lalu. Sudah ada pembicaraan mereka berdua ini melalui Zoom meeting dari rumah KSP Muldoko di Menteng pada awal Agustus 2021. Strategi mereka, dalangnya Muldoko, wayangnya Yusril dengan pemeran pembantu para pemohon tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya kontrak profesional pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Itu wajar, ya. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Muldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART partainya Pak Yusril. Itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan ADART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung. Kami juga memperhatikan instabilitas emosi Pak Yusril. Ketika kader Demokrat katakan bahwa kok aneh, Pak Yusril sekarang menggugat ADART yang tahun lalu dijadikan dasar untuk mengusung anaknya Pak Yusril menjadi calon bupati di Belitung Timur,